Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, materi pelajaran kimia adalah tata nama senyawa. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi pelajaran ini, diharapkan siswa dapat menentukan nama senyawa dan menuliskan rumus senyawa. Perhatikanlah penjelasan materi pelajaran berikut ini. Pembahasan tentang tata nama senyawa diawali dengan pembahasan tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun oleh dua unsur. Ada dua jenis senyawa biner, yaitu senyawa biner yang terdiri atas dua unsur non-logam, serta senyawa biner terdiri atas unsur logam dan unsur non-logam. Jenis senyawa biner yang lebih dulu dijelaskan adalah senyawa biner yang tersusun dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Senyawa ini disebut juga dengan senyawa kovalen biner. Dengan aturan penulisan, unsurnya adalah unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis paling depan atau ditulis lebih dahulu. Urutan unsurnya adalah B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Si, Br, Cl, O, F. Contohnya adalah senyawa biner NH3 dengan nama amoniak. Kenapa ditulis NH3? Karena unsur N itu ditulis lebih dulu urutannya dibandingkan unsur H. Aturan penulisan yang kedua adalah nama senyawa kovalen biner adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada unsur yang kedua. Aturan penulisan yang ketiga, jika pasangan unsur terdiri lebih dari satu, dibedakan dengan menyebutkan angka indeksnya. Dalam bahasa Yunani yaitu sebagai berikut. 1. Mono, 2. Di, 3. Tri, 4. Tetra, 5. Penta. Nah, maksudnya jika pasangan unsur ini lebih dari satu, jika ada unsur dalam senyawa biner itu lebih dari satu, maka kita akan sebutkan angka indeksnya. Contohnya seperti CO. Nah, di sini C nama unsurnya karbon, O nama unsurnya oksigen. Karena unsur O-nya itu satu, maka ditulis mono. Oksigen. Nah, oksigen itu akhirannya karena dia ditulis pada unsur yang kedua, maka unsur O itu akan diakhiri dengan ida, sehingga namanya karbon monoksida. Selanjutnya adalah CO2. Di sini kita lihat unsur O itu lebih dari satu, yaitu 2, sehingga nanti awalannya disebut dengan di. Jadi namanya adalah karbon dioksida. Jenis senyawa biner yang kedua adalah senyawa biner yang tersusun dari unsur non-logam dan unsur logam. Aturan penulisannya, unsur logam ditulis terlebih dahulu. Kemudian unsur non-logam yang terletak di belakang diberi akhiran ida. Yang kedua, jika unsur logamnya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu, penamaan senyawanya diberi tambahan angka Romawi sesuai dengan bilangan oksidasi yang diletakkan di belakang nama unsur logam dan diberi tanda kurung.
Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan tabel kation beserta namanya ini, supaya nantinya kalian bisa menuliskan nama senyawa biner yang tersusun dari unsur logam dan unsur non-logam. Di sini ada beberapa kation dan di sampingnya ada namanya. Contohnya kationnya ada H+, itu namanya hidrogen, Li+, itu namanya litium, Na+, itu natrium, K+, itu namanya kalium, Mg2+, itu nama magnesium, dan apa yang seterusnya. Nah, kalian untuk menjawab soalnya nanti, yang perlu kalian amati atau yang perlu kalian cermati adalah tabel dari kation beserta namanya ini. Jadi jangan sampai keliru. Yang mana kationnya, yang mana namanya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, untuk senyawa biner yang tersusun dari unsur logam dan unsur non-logam, penulisannya yang pertama adalah unsur logam dulu, baru unsur non-logam. Yang mana unsur non-logam itu diberi akhiran ida. Nah, kalian seperti minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang lambang unsur logam, lambang unsur non-logam, dan juga Ibu sudah jelaskan juga tentang rumus kimia. Dalam rumus kimia itu ada unsur, ada indeks. Nah, indeks itu apa dan seperti apa sudah Ibu jelaskan. Di sini Ibu tidak akan mengulang itu lagi. Yang perlu kalian ingat adalah yang mana unsur logam, yang mana unsur non-logam. Dalam penulisan nama ini, unsur logam ditulis lebih dulu dan kemudian baru unsur non-logam. Yang mana unsur non-logam pada akhirannya diberi kata ida. Nah, yang kedua aturannya tadi adalah jika unsur logamnya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1, maka senyawa itu diberi tambahan angka Romawi sesuai dengan bilangan oksidasi yang diletakkan di belakang nama unsur logam dan diberi tanda kurung. Coba kalian cermati di sini. Di sini ada kationnya. Di sini ada Pb2+. Namanya timbal. Di dalam kurung ada angka Romawi 2 Romawi. Kemudian ada Fe2+, besi. Nah, itu nama logamnya. Kemudian karena dia mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1, sehingga Romawi itu ditulis juga angka Romawinya dalam atau diberi tanda kurung, yaitu 2. Fe3+, yaitu besi, dalam kurung 3 Romawi. Cu+, tembaga, dalam kurung Romawi 1. Nah, di sini Ibu akan beri contoh nih, di mana ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Contohnya FeCl2. Nah, unsur logamnya adalah Fe, sedangkan Cl adalah unsur non-logam. Kita lihat FeCl2. Fe kita lihat atau kita cari pada tabel kationnya, ternyata dia Fe2+. Nah, jadi namanya adalah besi. Diberi tanda kurung karena bilangan oksidasinya lebih dari 1. Jadi kita tulis angka Romawinya, kita beri tanda kurung. Besi 2 Romawi di dalam kurung. Cl seperti namanya yang kemarin untuk non-logam adalah klor. Karena dia ditulis di belakang, maka akhirannya adalah ida, sehingga namanya adalah klorida. Begitu juga dengan FeCl3. Kita lihat di kationnya lagi. Di sana Fe-nya lebih dari
1 bilang oksidasinya. Di sana ada 3 bilang oksidasi dari Fe berdasarkan tabel kationnya. Sehingga namanya adalah besi Romawi 3 klorida. Selanjutnya adalah unsur magnesium, unsur logam magnesium, dan unsur non-logam oksigen. Namanya adalah magnesium oksida. Nah, oksigen, gennya itu kita ganti dengan kata ida atau akhirannya dengan ida, sehingga namanya magnesium oksida. Selanjutnya adalah ada unsur logam Al3+ dan unsur non-logam O2-, sehingga namanya adalah aluminium oksida. Selanjutnya adalah tata nama senyawa poliatomik, yang artinya adalah senyawa yang tersusun oleh lebih dari 2 unsur. Terdiri dari senyawa ion, senyawa asam, dan senyawa basa. Anak-anak, kita bahas lebih dulu senyawa ion ya. Senyawa ion ini adalah senyawa yang terbentuk dari kation, ion positif, dan anion, ion negatif. Masih ada keterkaitannya dengan tabel terdahulu yang Ibu sudah jelaskan, yaitu tabel kation tadi. Nah, sekarang cobalah kalian perhatikan tentang tabel anion beserta dengan namanya. Di sini ada beberapa anion dan namanya. Nah, contohnya ada anion F-1 namanya fluorida, Cl-1 namanya klorida, dan apa yang seterusnya. Nah, untuk menjawab soal sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian harus betul-betul memperhatikan anion dan kation dari senyawa ion. Nah, yang mana nantinya penulisan lebih dulu adalah unsur kation lebih dulu, lalu diikuti dengan unsur anion. Nah, contohnya di sini NaCl. Na ini adalah unsur kation, sedangkan Cl adalah unsur anion. Coba kalian cari Na ini dalam tabel kation namanya apa. Nah, Cl kalian cari dalam tabel anion itu apa namanya. Sehingga penamaan dari NaCl adalah natrium klorida. Nah, yang kedua contohnya adalah Cu dalam kurung OH 2 kali. Nah, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, angka 2 itu adalah indeks ya. Cu, nah kita cari Cu di tabel kation. Cu itu bilangan oksidasinya lebih dari 1, yaitu 2, sehingga namanya adalah tembaga angka Romawi 2 yang terletak di dalam kurung. Kemudian OH- kita cari di tabel anion, namanya adalah hidroksida, sehingga namanya dari CuOH 2 kali adalah tembaga 2 hidroksida. Sekali lagi Ibu ingatkan, dalam menjawab atau menuliskan nama senyawa ion, kalian harus memperhatikan lebih dulu tabel kation dan anionnya. Nah, dalam penulisan rumus senyawa ion, yang lebih dulu ditulis adalah unsur kation, baru unsur anionnya. Selanjutnya adalah senyawa poliatomik, yaitu senyawa asam. Senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan kation H+. Contohnya HCl terurai menjadi H+ ditambah Cl-, namanya adalah asam klorida. Yang kedua adalah H2SO4. Di sana jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2- dengan nama
asam sulfat. Nah, selanjutnya adalah senyawa poliatomik, senyawa basa. Senyawa basa ini merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan anion OH-. Contohnya adalah Na+ bereaksi dengan OH- akan menghasilkan NaOH dengan nama natrium hidroksida. Nah, selanjutnya adalah Mg2+ bereaksi dengan OH- akan menghasilkan MgOH 2 kali, atau disebut juga dengan magnesium hidroksida. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Saya harapkan kalian bisa tulis materi ini di buku catatan kalian, supaya kalian punya catatan mengingat bahwa tata nama senyawa ini adalah berkelanjutan materinya. Kita akan bahas lagi nanti di persamaan reaksi. Jadi benar-benar kalian punya catatannya supaya kalian selain kalian bisa menjawab soal-soal, bisa menjadi bekal kalian untuk kemudian harinya untuk belajar kimia. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan atau belajar bersama menyelesaikan soal-soal berikut ini. Latihan soal. Tuliskan nama senyawa berikut ini. Di bagian A ada senyawa K2 C2O4, bagian B CaO, bagian C CaCl2, bagian D K2O, bagian E CuS. Nah, saya minta kalian bisa berlatih untuk menyelesaikan soal-soal ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus mencermati tabel kation dan anionnya. Kalian harus cari unsur pada senyawa-senyawa berikut yang termasuk pada anion dan kationnya, yang mana kation, yang mana anionnya. Jadi kalian bisa selesaikan soal ini. Contohnya K2C2O4. Di sana K merupakan kation, sedangkan anionnya adalah C2O4. Kita perhatikan nama K adalah di dalam tabel kation itu kalium, sedangkan C2O4 2- dalam tabel anion itu adalah oksalat, sehingga namanya adalah kalium oksalat. Begitu juga untuk menyelesaikan nama senyawa pada bagian B, CaO. Di sana kita cari Ca, nama Ca pada tabel kation. Dalam tabel kation, Ca merupakan kalsium, sedangkan O pada tabel anion adalah oksida, sehingga namanya adalah kalsium oksida. Nah, selanjutnya opsi atau bagian C, CaCl2. Di sana kita cari lagi. Nah, tadi Ca dalam tabel kation itu namanya adalah kalsium. Cl dalam tabel anion adalah klorida, sehingga namanya adalah kalsium klorida. Begitu juga dengan bagian D, K2O. Kita cari K dalam tabel kation itu adalah kalium, sedangkan O adalah oksida pada tabel anion, sehingga namanya adalah kalium oksida. Nah, bagian E, CuS. Kita cari Cu. Cu bilang oksidasinya adalah 2+. Sehingga di sana dalam tabel kationnya namanya Cu2+ adalah tembaga di dalam kurung Romawi 2, S dalam tabel anion adalah sulfida, sehingga nama dari bagian E ini adalah
tembaga Romawi 2 dalam kurung sulfida. Kesimpulan materi pelajaran kita hari ini adalah tata nama senyawa terbagi menjadi tata nama senyawa biner dan senyawa poliatomik. Tata nama senyawa biner ada dua jenis, yaitu senyawa biner yang terdiri dari unsur non-logam dan unsur non-logam, serta senyawa biner yang terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Nah, saya menyarankan kalian untuk bisa mencatat materi pelajaran kita pada hari ini pada buku catatan kalian, supaya bila ada soal pada survei atau pada kuis, kalian bisa buka kembali catatan kalian, kalian bisa cari lagi yang mana unsur kation, yang mana unsur anion, kalian bisa menentukan nama unsur tersebut atau nama senyawa tersebut, maupun kalian bisa juga menuliskan rumus dari senyawa tersebut. Artinya, belajar itu tidak mudah. Selama kalian masih ada keinginan atau niat, apapun kesulitannya, kalian pasti akan merasa itu mudah. Jangan sering mengeluh, kerjakanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Jangan pernah lalai dengan tugas dan tanggung jawab kalian. Apabila kalian mendapat tugas, cepat-cepatlah selesaikan. Jangan kalian abaikan. Semakin kalian mengabaikan tugas yang satu, maka akan ada lagi tugas yang lain, maka akan semakin menumpuklah tugas kalian, dan ketika tugas itu menumpuk, kalian akan merasa kewalahan untuk menyelesaikannya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu di lain kesempatan.